Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan video pembelajaran mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa. Materi video pembelajaran pada kali ini disusun oleh kelompok kami, yaitu yang terdiri dari Ardiana Sari, Dara Fitria Hasanah, Karina Putri, Muslimin, dan Siti Nurseha. Langsung saja kita masuk ke dalam materi video pembelajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya dari kelas K221 MR, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa persyaratan perlu diperlakukan oleh pemerintah atau institusi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, mulai dari alat tulis kantor, ATK, obat untuk kebutuhan puskesmas dan rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi, serta kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antara pemerintah, kementerian atau lembaga perangkat daerah sebagai pihak pengguna dan perusahaan baik milik negara atau swasta. Bahkan perorangan sebagai penyedia. Pengadaan barang jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar tujuan dari pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak, yaitu pihak pengguna dan penyedia, haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang atau jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku. Pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurut bab 1, Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut dibiayai dengan APBN, APBD, baik yang dilaksanakan secara sukarela maupun oleh penyedia barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurseha. Saya dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa itu mencakup semua tahapan dan aktivitas yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk memastikan bahwa kebutuhan organisasi itu terpenuhi secara efektif dan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikut ini adalah beberapa poin yang mencakup ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa. Yang pertama adalah perencanaan strategis. Ini melibatkan penetapan tujuan, strategi, dan kebijakan pengadaan yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua adalah pengadaan, meliputi proses identifikasi kebutuhan, pengembangan spesifikasi barang atau jasa, pemilihan pemasok atau kontraktor, serta penentuan metode pengadaan yang sesuai. Yang ketiga adalah penilaian risiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, termasuk risiko kualitas, keterlambatan pengiriman, perubahan harga, dan risiko hukum. Yang keempat ada pengembangan kontrak, penyusunan dokumen kontrak yang jelas dan lengkap, termasuk ketentuan harga, waktu pengiriman, spesifikasi barang atau jasa, syarat-syarat pembayaran, dan hak serta kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima adalah negosiasi kontrak, melakukan negosiasi dengan pemasok atau kontraktor untuk mencapai persetujuan yang menguntungkan bagi organisasi. Yang keenam adalah pelaksanaan kontrak, memastikan bahwa kontrak dijalankan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, termasuk penerimaan barang atau layanan, pengawasan pelaksanaan kontrak, serta masalah yang semakin timbul. Yang ketujuh adalah pengelolaan kontrak, memantau kinerja pemasok atau kontraktor selama masa kontrak,
menangani perubahan kontrak, menyelesaikan sengketa, dan menjaga komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Yang kedelapan ada pengadaan berkelanjutan, memastikan bahwa kegiatan pengadaan dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhitungkan dan memperhatikan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Dan yang terakhir adalah evaluasi kinerja, melakukan evaluasi terhadap kinerja pemasok atau kontraktor setelah kontrak selesai dilaksanakan untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan. Ruang lingkup manajemen pengadaan barang dan jasa seringkali melibatkan berbagai departemen dalam sebuah organisasi, termasuk manajemen senior, keuangan, hukum, dan operasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aspek pengadaan dijalankan sesuai baik untuk tujuan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karina Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari manajemen pengadaan barang dan jasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa dalam landscape bisnis yang kompetitif saat ini, pencapaian tujuan pengadaan sangatlah penting bagi organisasi yang ingin mengoptimalkan proses rantai pasok dan memaksimalkan nilai. Sasaran pengadaan berfungsi sebagai target strategis yang memandu fungsi pengadaan dalam mendorong keunggulan operasional, penghematan biaya, dan kesuksesan bisnis secara keseluruhan. Dengan menetapkan tujuan pengadaan yang jelas dan terukur, bisnis dapat meningkatkan hubungan pemasok, memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai kepada pemangku kepentingan. Sebelum kita mempelajari secara spesifik tujuan pengadaan, penting untuk memahami peran pengadaan dalam bisnis. Pengadaan bukan hanya sekedar pembelian barang dan jasa, ini mencakup berbagai aktivitas termasuk pengadaan negosiasi, manajemen, hubungan pemasok, dan mitigasi risiko. Dengan menetapkan tujuan pengadaan, organisasi dapat menyelaraskan strategi pengadaan mereka dengan tujuan bisnis, sehingga mendorong sinergi antar departemen dan memastikan bahwa pengadaan dipandang sebagai fungsi strategis dan bukan fungsi administratif. Adapun peran pengadaan dalam bisnis, yaitu pengadaan memainkan peran penting dalam memastikan aliran barang dan jasa yang efisien di seluruh rantai pasokan. Kemudian, pengadaan mempunyai dampak langsung pada beberapa bidang bisnis penting seperti pengendalian biaya, jaminan kualitas, inovasi, kepatuhan, dan kepuasan pemangku kepentingan. Dengan menetapkan tujuan pengadaan, organisasi dapat secara proaktif mengatasi permasalahan ini, menyelaraskan aktivitas pengadaan dengan strategi bisnis secara menyeluruh. Dengan menetapkan tujuan pengadaan memberikan beberapa manfaat seperti mendorong upaya pengurangan biaya, meningkatkan kinerja pemasok, memperkuat praktik manajemen risiko, meningkatkan efisiensi proses, dan mempromosikan intensitas keberlanjutan. Selain itu, dengan kita menetapkan tujuan pengadaan, memberikan beberapa manfaat seperti mendorong inovasi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat proses penjaminan mutu, memberikan kepuasan pemangku kepentingan, berinvestasi dalam pengembangan talenta, juga menetapkan tujuan yang jelas dalam bidang-bidang organisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Fitria Hasanah. Saya ingin memenuhi persyaratan UTS Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang prinsip pengadaan barang dan jasa. Kegiatan pengadaan barang atau jasa terjadi banyak aspek tidak terkecuali dalam pemerintah. Dalam pemerintah, kegiatan tersebut memiliki ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Kebutuhan barang jasa ini dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Pertama, ada yang berupa barang, yakni setiap benda berwujud maupun tidak berwujud dan bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, digunakan atau dimanfaatkan oleh penggunaan, misalnya bahan baku, barang setengah jadi hingga barang jadi. Kedua, terdapat pekerjaan konstruksi yang merupakan seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan maupun pembuatan hal berwujud misalnya pekerjaan membangun gedung yang termasuk di dalamnya pekerjaan arsitektural, spill, elektrikal, dan lainnya, hingga pekerjaan penghancuran. Ketiga, ada pula jasa konsultasi, sebuah jasa layanan profesional yang membutuhkan adanya keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan. Jasa konsultasi ini mengutamakan adanya olah pikir. Misalnya, jasa perancangan dan penguasaan, jasa keahlian profesi, jasa pendampingan, hingga jasa konsultan hukum. Terakhir, ada yang berupa jasa lain, yakni jasa yang membutuhkan sebuah kemampuan tertentu berbeda. Berbeda dengan jasa konsultasi yang
mengutamakan olah pikir. Jasa lainnya ini mengutamakan adanya konstruksi dan pengadaan barang, misalnya jasa kebersihan, jasa penyediaan tenaga kerja, jasa penulisan dan penerjemahan, jasa penyelenggaraan acara, hingga jasa internet. Selanjutnya, pengadaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaiknya apabila pihak pengguna maupun penyedia harus berpedoman filosofi pengadaan tunduk pada etika dan norma pengadaan yang berlaku, mengikuti prinsip dan metode serta prosedur dan pengadaan yang baik. Prinsip dalam pengadaan barang atau jasa. Mengapa dalam pengadaan harus memperhatikan prinsip dasar PBJ? Apakah prinsip dasar PBJ harus diikuti? Bagaimana kalau tidak diikuti? Apa konsekuensi hukumnya? Prinsip artinya adalah aturan ketentuan hukum. Standar dasar artinya adalah kunci utama atau pokok vital. Dengan pengertian prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Oke, terima kasih dari saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah strategi pengadaan barang dan jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa merupakan rencana aksi yang disusun oleh pihak pengadaan untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan efektif. Strategi pengadaan barang dan jasa harus disesuaikan dengan karakteristik, kompleksitas, dan resiko dari setiap paket pengadaan. Tahapan strategi pengadaan barang dan jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama, analisis pengadaan barang dan jasa, yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi yang relevan dengan pengadaan barang dan jasa seperti kebutuhan, anggaran, spesifikasi, pasar, penyedia metode, dan regulasi-regulasi. Analisis pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menentukan ruang lingkup, kriteria, dan batasan pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua, perumusan strategi pengadaan barang dan jasa, yaitu suatu proses menyusun rencana aksi yang terdiri dari tujuan, sasaran, langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Perumusan strategi pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menetapkan arah, prioritas, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, serta untuk mengalokasikan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, implementasi strategi pengadaan barang dan jasa, yaitu suatu proses melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sesuai dengan prosedur, etika, kebijakan, dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Implementasi strategi dan pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk mencapai tujuan pengadaan barang dan jasa, yaitu menghasilkan barang dan jasa yang tepat kualitas, kuantitas, waktu, sumber, dan harga berdasarkan aturan, transparansi, akuntabilitas, dan kompetisi. Manfaat dari menggunakan strategi pengadaan barang dan jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pengadaan barang dan jasa. Strategi pengadaan barang dan jasa yang baik akan memberikan manfaat, yaitu antara lain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan barang dan jasa, yaitu dengan mengurangi biaya, waktu, dan kesalahan, serta meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kepuasan pengguna. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, yaitu mendukung pengembangan industri nasional, meningkatkan kemandirian, daya saing, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu memberikan kesempatan yang sama, adil, dan proporsional kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional, yaitu memberikan perlindungan dan preferensi kepada pelaku usaha nasional, terutama yang bergerak di bidang strategis, kritis, dan berdampak besar, serta meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara pelaku usaha nasional. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang dan jasa, yaitu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan aturan, prosedur, dan prinsip yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral, serta dapat diakses dan diketahui oleh publik. Oleh karena itu, strategi pengadaan barang dan jasa harus disusun dengan cermat, teliti, dan komprehensif, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kebutuhan, anggaran, spesifikasi, pasar, penyedia, metode, dan regulasi, serta dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti pengguna, penyedia, regulator, dan masyarakat.
Strategi pengadaan barang dan jasa juga harus dievaluasi dan dimonitor secara berkala untuk mengukur kinerja, mengatasi hambatan, dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Dengan demikian, strategi pengadaan barang dan jasa dapat memberikan kontribusi positif bagi pencapaian tujuan organisasi, peningkatan perekonomian nasional, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, sekian video pembelajaran dari kami mengenai manajemen pengadaan barang dan jasa. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diambil ilmunya dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.